Gen Z ini dikenal sebagai digital native. Mmm. Pada saat mereka lahir brojol, langsung pegang smartphone, jangan-jangan kita tanya Iya dulu iya. deh, Gen Z nih, nonton Gen Z, pertama pegang smartphone umur berapa ya? Smartphone yang layar apa yang handphone biasa? Waduh, Tuh, kayak ditanya, detail banget. jangan-jangan kita nggak Kena tahu nih. internet deh, kena internet. Ini podcast Shared Public, Let's Talk IT. Video kali ini ngomongin Gen Z yang banyak dihujat di internet. Mhm, Katanya sih banyak dipecat-pecatin sama iya. kantor selama tahun 2024, menurut data begitu, menurut media begitu. Tapi justru perusahaan yang ini, perusahaan teknologi ini meng-hire banyak Gen Z. Bener. Perkenalkan diri? Halo, nama saya Rian, posisinya saat ini, design manager dan bekerja di Delta Data Mandiri itu, Bang Kodri. Langsung aja Bang Rian ya. Iya. Delta Data Mandiri, ada berapa Gen Z di sana? Wah, bicara Gen Z, karena kita juga nggak mau kalah ya sama company yang lain, kita tuh sebenarnya banyak gitu. Kurang lebih 50% sampai 60% Gen Z di Delta Data Mandiri itu ada di situ, Gen mereka Z? hadir, Gen Z, betul. Luar biasa. 50 orang, 75 orang, Sekitar karena memang total sekitar lah, sekitar sekitar ya. segitu ya, Iya, total 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 company itu 150-an orang lebih gitu kan, Gen Z-nya sekitar 70, yang 60, 70 orang gitu, luar gitu. biasa. Mereka di Gen Z itu di Iya. Delta Mandiri menempati posisi apa aja tuh di sana? Bicara soal masalah menempati itu sangat variatif ya, Bang Kodri gitu. Karena di satu sisi kita punya 5 divisi, unggulan gitu ya di Delta Data Mandiri ini. Salah satunya ada di System Solution atau Cyber Security, kemudian ada di Apps atau Engineers, kemudian ada di Consulting dan Delivery, dan terakhir ada di divisi Design gitu. Jadi masing-masing dari mereka bahkan hampir 50% tadi Gen Z itu menduduki di divisinya masing-masing gitu, Jadi di Bang Kodri. masing-masing divisi atau departemen di Delta Data Mandiri itu semuanya ada Gen Z-nya? Semuanya ada Gen Z-nya. Bahkan tim saya sendiri semuanya Gen Z, Bang. Cuman kalau Kang Bang Rian ini sendiri Gen X, Gen Y, atau Gen Z juga? Jangan-jangan Gen Z juga? Mukanya Tergantung sih masih ukurannya, Pak. lah, cocok lah untuk Gen Z lah. Tapi kebanyakan orang tuh pada bilang itu Gen Z gitu ya? enggak, kebalikan, Pak. Orang tua, Pak. Kayak udah tua gitu. Padahal secara umur kalau orang baca umurnya berapa, "Oh, masih muda ya, tapi kok tua banget," gitu. Gitu. Dipanggilnya apa kalau sama anak-anak buah di Gen Z itu, Bang Rian di Bisa, sana? Mas Mas Rian sih, Mas Rian gitu. Ada yang senior umurnya lebih tua dari saya, malah bilangnya Pak gitu. "Ya udah jangan panggil Pak lah, terlalu ini banget," kayak gitu, Nggak Gen Z panggil Mas banget aja. sih manggil Iya Pak gitu betul, ya? Pak. Karena kalau Gitu Gen gitu. Z panggil Pak itu Mhm, kelihatannya kayak jaga jarak buat mereka, sedangkan mereka kayaknya budayanya nggak mau nggak mau jaga-jaga jarak banget gitu sama mereka. Oke, kalau dari Gen Z sendiri yang direkrut sama Data Mandiri ya, apa sih mhm, potensi apa sih yang dilihat sama Data Mandiri mhm. sehingga ya itu keputusannya sampai meng-hire 50% Gen Z di perusahaan ini? Oke, sebetulnya mereka itu cukup unik ya Gen Z ini. Jadi mulai dari, lifestyle mereka, termasuk ke cara kerja mereka tuh mereka unik gitu. Itulah yang menjadikan, mereka itu sebagai tolak ukur juga gitu kan keberhasilan dari sebuah company gitu kan. Nah, cara kerja mereka tuh terbilang unik kenapa? Mereka tuh bisa menghasilkan sesuatu yang bagus dengan cara yang cepat gitu. Meskipun kadang suka dikonotasikan kan yang namanya instan bagus itu kadang hasilnya juga nggak bagus gitu ya. Tapi Gen Z ini uniknya itu adalah mereka punya output yang bagus kalau kita bimbing gitu, Bang Kodri. Oke, jadi secara potensi mereka ada gitu ya, Ada banget harus gitu. diasah lagi gitu atau ya udah mereka emang udah jago-jago semuanya gitu? Kalau bicara diasah lagi, kalau menurut pengalaman aku nih ya, Bang Kodri. Jadi si Gen Z ini itu apa namanya, yang sangat berpengaruh dari Gen Z ini adalah di mana mereka ditempa, awalnya itu ditempa gitu. Misal dari universitas mana gitu kan, kemudian pada saat mereka lulus, fresh graduate gitu,
Nah, mereka tuh pertama kali kerjanya di mana. Nah, itu yang menentukan, apakah Gen Z bisa berkembang atau tidak, gitu. Karena yang namanya kita nih sebagai ya mungkin Bang Kode juga pernah lah Kok ya tiba Gen Z kerja ini? di Gen Z, pernah lah kerja di company gitu. Kan company kan punya nilai-nilai dan keunikannya masing-masing gitu kan, dan rata-rata kesulitannya Gen Z kalau pada saat mereka di tempatnya mungkin, kurang tepat, mereka sangat sulit sekali menyesuaikan budaya yang mungkin kita bilang kalau generasi, Y gitu kan, sama generasi-generasi sebelumnya kan tergolong strike gitu ya, Bang Ferdly. Nah, mereka tuh kesulitan untuk alignment sama kita-kita ini gitu. Justru dari perbedaan itu gimana caranya Delta Data Mandiri? Pasti di Delta Mandiri juga 50%-nya ada yang generasi lebih tua dong ya Iya. dari Gen Z ya. Gimana caranya mereka bisa akhirnya berkolaborasi atau kerjasama dengan generasi-generasi yang lebih tua itu? Kuncinya satu, sabar sih, Pak. Sabar buat Karena mereka apa sabar buat yang tua-tua nih? sabar yang buat tua gitu, Pak. Karena kan kita sebagai, ya yang tua gitu ya, Pak, ya, jadi harus bisa beradaptasi dengan mereka gitu kan, dan karena buah dari kesabaran itu mereka tuh pada akhirnya mau, membuka pikiran, kemudian mereka mau jujur, mereka keluh kesahnya seperti apa di dalam pekerjaan. Karena kalau kita bicara dan kita nggak mau terbuka ke mereka, itu malah Gen Z ini menjauh gitu. Jadi mereka ujung-ujungnya punya boundary sendiri gitu. Apalagi kalau kita disangka leader atau secara manajemen itu nggak asik gitu ya, terlalu formal gitu. Ya mereka tuh kayaknya bukan circle-nya kita nih kayak gitu-gitu, aduh siap-siap aja deh jauhin gitu. Jadi Gitu. strateginya justru beradaptasi mereka, instead of mereka beradaptasi dengan perusahaan dong ya, kalau Mmm, gitu dong? betul, jadi yang pertama itu karena memang, tujuan kita kan employee ini termasuk Gen Z itu kan investment ya, Pak, ya, investasi gitu. Jadi nggak mungkin dong kita, kasih budaya yang, ya kalau lu mau kerja, ya kerja yang bener, kita sih bodo amat gitu. Jadi kayaknya nggak cocok dengan konsep yang seperti itu, gitu. Jadi kita memang harus coba membuka diri dulu nih, terus kita, buat program-program yang unik gitu kan untuk Gen Z ini. Gimana caranya mereka tuh bisa masuk dulu ke dalam dunianya kita, dunianya si, budaya si culture ini, si perusahaan ini gitu. Kalau mereka udah masuk, jadi sehingga kalau sebetulnya kuncinya pada saat mereka udah mau masuk ke, culture-nya kita, kemudian align sama visi misinya kita, ketika mereka sudah punya rasa ownership yang tinggi gitu kan, maka mereka itu udah nggak peduli lagi dengan yang namanya mereka harus kerja jam berapa saja gitu kan, mengeluarkan kompetensi atau, effort apa saja mereka mau gitu, si Gen Z ini. Jadi berita-berita atau apa yang muncul habis kita scrolling-scrolling di media sosial nih Gen Z nggak mau kerja, Gen Z males, Gen Z banyak maunya gitu nggak kejadian di Data Data Mandiri? Ada kejadian, ada enggak gitu kan, yang namanya mungkin ya company nggak data-data gitu aja kan, atau siapa tahu yang ngasih berita juga ternyata, apa namanya, mereka lempar batu sembunyi tangan lagi, Pak, gitu. Ya kasihan juga ya kalau, pada akhirnya Gen Z disalahkan, "Oh mereka nggak bisa kerja," tapi, mengacu kepada konsep leadership gitu ya, mungkin yang saya pelajari bahwa keberhasilan, tim itu sebenarnya terletak sama dengan siapa dia dididik gitu, Pak, gitu. Ya kalau punya leadership-nya yang cuek, dibiarin gitu aja, yang result oriented gitu, dijelasin sedikit, pokoknya nggak mau tahu ini beres ya, ya semua orang bahkan nggak hanya cuman Gen Z, mereka kabur gitu. Iya, Apalagi mungkin sebagian orang, bilang Gen Z ini, yang memang secara mentalnya lumayan gampang nge-down gitu kan, Pak, ya. mmm, Nah, kalau kita, menghadapi Gen Z ini tadi kita memang harus banyak sabar juga, terus ngegali, gimana caranya tuh dia mau ngomong sama kita gitu. harus punya psikolog dong Iya, di Pak. perusahaan kalau begitu dong. Ya kan itu fungsinya HR kan itu juga untuk buat Oke, ngomong juga gitu, Pak, oke oke. Jadi mereka gitu. punya kesempatan untuk berkonsultasi juga Betul. dengan departemen-departemen termasuk HR juga, Iya. untuk memberikan keluh kesah mereka. Betul. Itu penting ya? Penting. Ada channel untuk keluh kesah bagi Gen Z itu di sana gitu? Ada, kalau kita
bicara waktu SMA gitu ya, Pak, kan Anda suka ruangan BP ya, Pak. Nah, Saya biasanya dihukum tuh masuk ruangan BP. jadi tuh HR tuh sebagai kayak BP-nya waktu zaman sekolah. Jadi tempat keluh kesah itu ya mereka curhat ke BP. Bahkan kalau sampai lead-nya berhasil nih, Pak, gitu ya, maksudnya tuh jadi teammates bagi si Gen Z ini, bahkan ada yang memang curhat sampai ke personal gitu. Saya juga punya pengalaman dulu, "Mas, saya diputusin pacar saya nih, jadi kurang semangat kerja," Nggak ada gitu. hubungannya sama kerjaan tuh ya? Iya, Nggak ada tapi hubungan sama teknologi tuh betul. ya? Tapi kalau mereka udah ngerasa deket dan, aman, nyaman sama kita gitu, mereka sampai ya curhat gitu, ngopi bareng gitu kan. Nah mungkin hal-hal yang seperti itu memang yang harus jadi budaya dan coba kita mengerti apakah, company gitu kan ataukah budaya perusahaan itu sudah bisa mendukung Gen Z sepenuhnya atau belum gitu. Tadi Bang Riang Mhm, nyebut penempaan ya, iya. di Delta Data Mandiri sendiri, apakah memang disediain fasilitas penempaan buat para Gen Z? Di data data mandiri ini kita dukung penuh gitu Pak ya, untuk generasi-generasi Gen Z ini. Jadi proses penempaannya mulai dari self development. Jadi kita tuh selain hanya ada sharing session gitu kan, maksudnya mereka pun juga kita kasih program untuk belajar, training di luar, kemudian training di dalam juga. Jadi kita fasilitasi, kemudian nanti kita bayarin mereka juga. Intinya, tidak hanya mereka belajar di company, tapi juga mereka bisa belajar di luar yang akhirnya mereka bisa diimplementasikan di data-data mandiri, gitu. Jadi nggak hanya cuman training, terus yang paling unik kalau Gen Z ini mungkin kalau saya lihat, eee, orang-orangnya mereka sebenarnya bekerja, tapi kelihatan kayak seperti nyantai gitu ya, Pak, ya. Mhm. Nah, terus kita juga bawa suasana memang nggak terlalu kaku dan terlalu formal, makanya di dalam mandiri ada ruangan playzone, tempat kayak gini-gini lah, main PS gitu, Oke. main pingpong, Terus kerjanya kapan Bang terus kalau gitu? golf, ya itu ininya mereka aja. Yang penting, kalau kita tungguin aja, yang penting kalau ada kesempatan, kalau memang ternyata mereka ada kebingungan, mereka baru kontak kita, gitu. Tetap juga meskipun Gen Z ini, terbilang cukup mungkin santai gitu ya, dengan cara, bekerjanya, kita sebagai memang, leader mereka, itu harus, memberikan batasan juga. Karena tidak semuanya dengan yang hal-hal yang santai itu juga output-nya bagus gitu ya, Pak, ya. Kalau di divisi saya terapkan disiplin tapi juga fun gitu. Mereka bekerja tidak formal layaknya kantor-kantor yang 9 to 5 gitu kan, mereka fleksibel. Bahkan di Delta Data Mandiri ini untuk yang office time-nya itu mereka fleksibel gitu. Karena kan zaman sekarang tuh zamannya WFH gitu kan, WFA kan itu populer dan Gen Z tuh maunya kayak gitu, gitu. Jadi nggak harus ke kantor? Nggak harus ke kantor, Memang nggak ada kewajiban ke kantor? nggak ada kewajiban ke kantor, betul. Mereka bisa bekerja di mana saja? Bisa bekerja di rumah aja. Intinya kita tungguin, mereka kasih output yang bagus, ya di situlah mereka, terlihat performa atau enggak gitu. Ini ada hubungannya sama Delta Data Mandiri punya Sengkuyung itu apa nggak tuh? Ada. Nah, si Sengkuyung itu adalah sebuah tools untuk mengukur, task atau untuk menyimpan task gitu. Jadi mereka tuh punya task ditulis di Sengkuyung, update progresnya sampai mana. Jadi, dan itu pun juga sebenarnya cocok dengan Gen Z yang kalau orang bilang itu nggak terlalu banyak ngomong gitu ya, Pak, ya. Jadi diem kerjanya kerja kerja kerja, Oh gitu ya? hasil gitu kan. Ada yang seperti itu kan. Nah, jadi Sengkuyung ini adalah Ngomongnya tools pakai untuk chat gitu monitoring ya? iya, Kita betul. ngomongnya ya, nggak mau ngobrol kayak gini Iya, gitu ya? betul. Jadi untuk tools untuk memonitoring kerjaan gitu. Jadi kita leader juga nggak bawel nanyain, "Oh ini kamu sampai mana?" Kita tinggal lihat aja ada board tinggal geser-geser gitu. Kalau udah selesai, tinggal nanti mereka ya dokumentasikan dengan rapi, ya udah selesai. Itu Sengkuyung produk yang, dimiliki oleh Data Data Mandiri itu, Bang Kodri. Boleh kita berkembang sedikit ya, karena sekarang Boleh ini boleh. jadi menarik ya. Boleh. Kita ngomongin tools apa aja nih pakai sama para Gen Z ini biar mereka lebih produktif gitu ya, Mas, Nah, ya. Sengkuyung satu nih, ada tools lain lagi nggak yang bisa dipakai oleh Gen Z biar mereka semangat untuk kerja, sekaligus fun, sekaligus sesuai sama gaya hidup mereka? Oke, sebetulnya kalau bicara Sengkuyung itu banyak ya, Pak. Itu tool satu, tapi for all solution gitu. Di dalam Sengkuyung itu, kita bisa chatting, kita bisa kolaborasi, kita bisa video call, kita bisa simpan dokumen di situ. Jadi satu platform itu tuh banyak fitur. Jadi kita udah nggak butuh fitur lagi yang lain. Karena sudah ada di dalam Sengkuyung itu. Jadi mau nyimpen dokumen, mau ngerapi-rapiin dokumen, mau chatting, mau video call, ada meeting dan sebagainya, satu agenda,
itu tuh udah ada di Sengkuyung gitu, Pak. Jadi satu untuk semua gitu. Tuh, buat yang mau Gen Z-nya kerja giat dan semangat di kantor, Mhm, pakai Sengkuyung ya dari Delta Sengkuyung. Data Mandiri. Check out nanti di description box di bawah ini, Oke kita ada oke. linknya nanti. Kok nanti Heeh, sih, sekarang juga udah ada sekarang nanti dong di description box ya. sekarang dong. Dasar generasi tua nih nggak ngerti nih. Lalu kemudian ada fasilitas karena mereka juga bisa Mhm, bekerja di mhm, luar, bekerja mhm, di kantor, ada fasilitas yang memang membuat mereka betah mhm, tinggal di kantor apa enggak di Data-Data mhm. Mandiri? Fasilitas yang bikin betah itu tadi ya, Pak, playzone ya. Playzone? Playzone ya mini golf, terus pingpong, ada VR, ada PlayStation gitu, itu bikin biasanya sih kalau sore hari tuh mereka ramai di situ, Pak. Ya mungkin apa namanya, entertain ya buat mereka. Dia Nah, pusing kali kerja dari pagi kali. mungkin ya, Pak, kita nggak tahu, gitu. Nah, tapi di satu sisi juga nggak hanya playzone, jadi memang, fasilitas yang ada di Hotel Mandiri kan lantainya lantai 11 nih, Pak. Sebetulnya tuh, itu tuh kantor didesain memang khusus untuk Gen Z, Pak. Kan Gen Z itu atau orang-orang bilang tuh kakek ini tuh kerja sambil nongkrong, sambil ngeliat view yang bagus. Nah, di Hotel Mandiri itu tuh punya fasilitas itu. Tempat kopinya, mesin kopinya ada, udah disediakan, Heeh. mereka tinggal duduk, samping jendela yang kebetulan ngadepnya tuh ke Gandaria City dan jalanan meskipun macet ya, Pak, jalanan, tapi menurut, saya yang sudah duduk di situ tuh kayak, "Wah, ini enak banget ya," gitu Oke, vibes-nya, iya. gitu. Apalagi kalau di Instagram jadi kelihatan bagus ya. Iya, betul. Dan nggak hanya cuman dari saya aja nih pendapatnya, bahkan tamu-tamu yang datang ke situ tuh bener-bener menilai bahwa kantor Delta Damarin itu tuh bagus gitu, vibes-nya vibes anak muda banget lah, kan kaca-kaca gitu. Mungkin didesain buat kalau ada ide kayak di Google gitu ya, Pak, kalau ada ide kita tulis di situ simpen apa gitu. Jadi interiornya pun diperhatikan agar, para Gen Z Mmm, bisa mengekspresikan diri dong di iya, sana ya? betul, Kak, gitu. Oke. Pernah ada kejadian salah hire nggak? Pernah, Pak, Gen Z ya terutama ya? Gen Z, betul. Jadi ceritanya kan namanya juga hiring ya, meskipun kita sudah ngeplan, cara hiring yang tepat seperti apa, yang namanya kejadian kan pasti ada ya. Nah, jadi ceritanya, oh ini udah bagus nih, dokumentasinya udah bagus gitu kan, cara kerjanya sudah bagus, terus pada saat di-hire, tiba-tiba nggak kolaboratif gitu. Jadi dia pengen menang sendirilah gitu, bahwa dia yakin dengan kompetensinya dia saat ini, itu bagus gitu. Ternyata kalau lihat dari kacamata saya itu masih banyak kekurangan. Nah, terus kan saya balik lagi tadi kan harus sabar, coba ngajarin, dan lain-lain gitu kan. Sampai memang bener-bener Gen Z ini tuh, eee, ada perubahan nggak dari situ. Tapi saya selalu refleksi ke diri saya sendiri gitu. Ada yang salah nggak dari pola leadership saya gitu kan. Saya memang ternyata memang tipikal orang yang kayak gitu nih, Pak. Jadi ampun susah banget gitu ya. Makanya tadi relate ke di mana dia ditempa nih sebelumnya gitu. Mmm. Termasuk Kal dari pengalaman dengan orang tua mereka kah? Atau hanya di sekolah kah? Bahkan itu pernah juga ada beberapa teman saya mengeluhkan gitu ya. Jadi dan juga mereka bercerita bahwa, pola asuh juga mereka tuh sangat berpengaruh gitu, apalagi zaman sekarang ya, Pak, kita sebagai orang tua gitu ya, Bang Fadri mungkin kan sekarang pengennya instan gitu kan, jadi dikasih gadget, komunikasi kurang dan lain-lain gitu ya. Mungkin ketika kita bicara pola asuhnya yang cenderung orang tuanya pengen instan gitu, apa-apa dia pengen punya barang apa dikasih, terus kemudian tidak disesuaikan pola-pola disiplinnya itu tidak apa namanya, tidak diperkuat gitu ya, sehingga mereka lahir sebagai generasi yang penting ya gua hidup di sini, gua ngejalanin kanan kiri, gua nggak peduli, yang penting gua kerja cari duit, mungkin gitu ya. Terus yang penting gue bisa survive, mungkin gitu ya. Karena kan memang balik lagi pola asuh tuh sangat berpengaruh juga gitu, Jadi Bang Fadri. Gen Z itu ada Mhm, potensi untuk mhm, berkarir di Data-Data Mandiri? sangat potensi, Pak. Dari mereka masuk Mhm, fresh graduate, mungkin, apa tuh, entry level dulu, baru mhm. kemudian ada yang sudah naik-naik sampai posisi tertentu apa enggak tuh? Kalau sudah naik level tertentu saat ini belum, tapi sedang ada promosikan gitu Iya. kan. Bahkan saya duduk yang memang mungkin di level manajemen, itu dari mendengar dari cita-cita manajer yang lain gitu, itu mereka sangat happy dengan, potensinya si Gen Z ini gitu. Berarti ketika atasan mereka happy dengan cara kerja, berarti mereka secara jenjang karir itu akan sangat bagus gitu.
Bahkan sempat mungkin di Delta dan Mandiri sendiri pun juga menerapkan konsep ada rewarding juga gitu, "Oh ini bagus," gitu kan, dan secara bisnisnya juga bagus, "Anak ini bagus, kita kasih reward," gitu. Dan bicara soal masalah program tentunya kan memang berjenjang ya, Pak, ya. Tapi biasanya ketika ada Gen Z atau employee yang memang dia bagus gitu kan, kita akan promosikan untuk naik level gitu. Kalau saya terakhir tapi di Delta dan Mandiri ada sih, Pak, satu 2 orang yang akhirnya dia naik level Iya gitu ke iya. posisi lead gitu, Bagus Bang dong ya Fadli. buat mereka ya, Iya. memang mereka punya potensi. Saya juga mau nanya nih, Gimana karena gimana? yang namanya industri teknologi ya, kan bukan kayak pabrik yang jam 9 Iya, datang, jam 5 betul. pulang gitu ya. Kadang-kadang sistem kerja sampai malam, bahkan sampai nginep-nginep kali mungkin nantinya Iya. gitu ya. Karena kita dengar juga Gen Z itu kebanyakan maunya jam 9, jam 5 pulang, habis itu nggak mau mikirin kerjaan, habis itu begitu Iya. gitu ya. Mereka benar seperti itukah? Atau dengan penempaan yang benar, mereka jadi lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga melakukan pekerjaannya dengan pokoknya melakukan pekerjaannya sampai selesai gitu ya. Mhm. Jadi karena Gen Z ini banyak sekali mungkin tontonan ya di sosial media, mereka punya banyak referensi, mereka udah mungkin generasi yang paling tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang oke, mana yang enggak menurut mereka gitu ya, Pak. Untuk mereka. Beneran, karena gini, kan kadang mereka kan sosial media aktif, Ya. mungkin kita bicara kalau ngomongin platform ya LinkedIn, Instagram, HR suruh post bahwa work life balance, kalau jam segini, wah ini HR-nya gimana nih gitu kan. Oh, Nah itu tuh sebetulnya yang menjadi trigger kan, oke. atau mungkin kalau orang sebagian bilang, mencoba mencari validasi gitu. Bener gak sih kehidupan ini ketika bener kayak gini ya dijalanin gitu. Nah dan betul banget gitu, Pak. Jadi kerasa kalau berdasarkan pengalamanku ya, Pak, ya di Data Mandiri ini, Gen Z ini tidak sedikit Gen Z yang memang, apa, tidak mau melakukan effort lebih sebenarnya gitu kan. Jadi ketika 9 to 5 itu jam 6 ya sudah gitu, Pak, selesai kebanyakan. Nah cuman kalau di tim saya sendiri konsepnya reward and punishment gitu ya, Pak. Jadi Mmm, bener-bener fun ketika, mereka mau, apa namanya, melakukan effort yang lebih gitu, tentunya kita kasih reward gitu dan dikasih challenge. Biasanya kan, Gen Z ini identik dengan, "Oh nih kalau kerja jam sekian tambahan, masa nggak dibayar?" Gitu. Itu cuma nggak cuma Gen Z sih, kita juga kayak gitu ya, Pak, iya, secara manusiawi sama. Itu gitu. hanya omongan di media sosial aja Betul. ngomong gitu tuh. Tapi caraku adalah menginspirasi mereka gitu, Pak. Bahwa bahkan mungkin ke tim saya itu selalu bilang bahwa ketika mau mengerjakan sesuatu, jangan selalu diambil dari sisi materinya saja gitu. Maksudnya ada uang baru kerja gitu, ini mungkin konsep siapa gitu ya, ada uang baru jalan udah kayak kuda gitu, Pak, dikasih Oke. makan baru jalan gitu. Tapi ingatlah bahwa setiap kebaikan yang kita tanam gitu ya, Pak, yang kebaikan atau segala sesuatu yang memang kita kerjakan itu bagus, meskipun impact-nya atau timbal baliknya tuh nggak didapetin saat ini juga, tapi percayalah, ke depannya mereka akan dapetin hasil timbal balik itu gitu, yang mungkin jauh lebih besar. Nah, saya selalu mengajarkan kata-kata itu ke Gen Z, gitu. Yang meskipun ada yang nerap, ada yang enggak, tidak apa-apa. Oke oke. Tapi sebagian besar ketika mereka untungnya ini kita bilang divisi saya gitu ya, Pak, ya, di desain, divisi desain, itu hampir 100% Gen Z semua gitu, Pak. Dan ada beberapa orang yang fresh graduate jadi masih segar gitu, Pak. Belum terkontaminasi sama perusahaan sebelumnya gitu kan. Jadi saya enak tuh kan, apa namanya, ngasahnya tuh enak gitu, najemannya tuh enak. Jadi mereka akhirnya main kebentuk tuh, Hmm gitu. hmm. Ujungnya yang agak susah tuh justru sebetulnya yang sudah punya, pengalaman di company yang sebelumnya, yang bebas, nyantai gitu kan, WFH sepuasnya gitu kan, datang ke kita, "Kok WFH cuma beberapa hari?" Gitu. Jadi, ya kita bener-bener komunikasikan dengan baik ke mereka, apa yang terbaik buat mereka, sampai bener-bener mereka ngerti gitu, Oke. Bang Kodri. 2025 ini lah serangan cyber ini kabarnya semakin banyak malah 2025 itu. Dan di Data Mandiri ada departemen yang memberikan layanan keamanan cyber nih. Ada Gen Z yang masuk ke departemen itu enggak tuh? Terakhir di 2024 karena lagi kenceng-kencengnya tuh ya, Banyak serangan ya? apa, Banyak permintaan jadinya serangan, ya? permintaan juga gitu kan. Jadi manajernya itu nge-hire Gen Z, yang sekarang tuh hampir semua 3 orang yang baru masuk Gen Z gitu kan. Dan
saya dengar juga, masuk dari universitas yang, terbilang bagus gitu ya, Pak, Apa ya. tuh universitasnya? Boleh di-spill, Pak? Boleh, kita mah bebas di sini, mau ngomong merek apa aja bebas. Jadi kebetulan waktu itu kita sempat bekerja sama dengan salah satu university ya, BINUS ya, BINUS University, yang memang kebetulan sangat bagus juga dan kita ada hire dari situ, fokus ke cyber security gitu ya, Pak. Nah, bahkan sekarang itu memang bener-bener jadi, eee, golden employee gitu ya, atau rising star kita bilang ya. Oke, Yang 2024 ini banyak banget project-project cyber security, banyak banget, project-project yang memang yang sifatnya untuk pengamanan data ini di-handle sama anak-anak Gen Z gitu, Pak. Yang kan mungkin Bang Kodri tahu sendiri ya, bicara soal masalah coding apalagi cyber security, mungkin ada sebagian orang yang tidak tertarik ke situ, karena memang sangat sulit lah gitu, Pak. Tapi Gen Z ini tuh, dia tuh benar-benar berani nyemplung dan akhirnya mereka all out dengan pekerjaannya mereka. Alhasil di Delta Data Mandiri, mereka sebutannya bahkan sampai pas CEO-nya bilang rising star gitu. Bener-bener naik daun mereka tuh Gen Z ini gitu, Pak. iya. Nah, kalau gitu artinya 2025 ada kemungkinan rekrut lebih banyak Gen Z kah di Delta Data Mandiri? Dengar-dengar sih akan banyak lagi, Pak, Gen Z ini gitu. Karena selain mereka cukup fleksibel sebenarnya, Pak, kalau masalah soal kerja ya itu tadi karena mereka tuh, fresh graduate gitu kan, belum terkontaminasi sama company-company lain, termasuk soal masalah ini gitu kan. Termasuk soal masalah ini jadi ya kita gampang juga ngasahnya gitu. Karena kalau 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 sudah pernah bekerja di tempat lain tuh biasanya tuh sulit gitu, karena biasanya kan orang itu jangankan Gen Z, kita aja kadang membanding-bandingkan gitu. Oke. "Oh di yang dulu tempat enak, kok di yang sekarang enggak?" Gitu. Itu kesulitannya gitu, Pak, menurut gue. Lalu kriteria Gen Z seperti apa yang bakal cocok di industri teknologi seperti Data Data Mandiri? Kalau saya kasih, berdasarkan pemahaman saya gitu, Pak, ya, Gen Z yang pertama pintar mencari peluang ya, Pak, opportunity, dan yang kedua adalah dia kuat di self learning-nya gitu, Pak. Kuat di self learning. Karena kan bicara soal masalah Gen Z yang kalau melihat data gitu kan, kalau saya dengar-dengar dari pengalaman dari teman-teman saya juga, kebanyakan kan mereka secara interaksinya gitu ya, komunikasinya itu kurang gitu. Mereka lebih baik kayak, pernah mendengar juga tuh beberapa bahwa, bagi mereka tuh ngobrol tuh capek gitu, nguras energi, mendingan buka handphone, buka laptop, kerjain, udah selesai Ini kan gitu. nggak mungkin kerja nggak ngobrol Ya kan? iya bener. Makanya salah satunya adalah self learning itu, Pak, memang harus kembangkan sama mereka supaya mereka punya knowledge yang bagus. Jadi pada saat mereka ngomong itu nanti ada buktinya juga, gitu Bang Kodri. Karena kan mereka cenderung yang ya diem gitu kan. Kalau udah diem gitu, diajak ngobrol atau diajak nge-chat aja gitu? Walaupun depan-depanan gitu jajan nge-chat gitu? Biasanya saya nyamperin sih, cuman kalau meskipun cuma hanya ngobrol biasa gitu kan. Ya meskipun pada akhirnya balikannya, oke ya," gitu-gitu doang gitu. Karena kan kita suka kayaknya pengennya Udah tanya ngomong masalahnya gitu. panjang-panjang terus, "Oke," gitu, "Oke, nanti ya," gitu ya. Tapi lebih baik kayak gitu, Pak, kita samperin terus ada respon oke. Kalau di WA nggak dibales, Pak. Oh gitu? Iya, WA nggak dibales gitu. Bahkan saya pun juga sampai Di ngajarin telepon ngangkat nggak mereka di di telepon? telepon ngangkat. Tapi biasanya ini, mungkin nggak cuma Gen Z sih, kayak kita aja gitu. Kalau jam-jamnya WA, malam itu WA-nya udah matiin, udah checklist gitu. Berarti nggak centang satu Iya, gitu ya. kayak gitu. Bakal makin seru obrolan Gen Z di kantor, tapi sebelumnya tolong subscribe dulu pada saat nonton video ini. Subscribe button itu diklik agar nantinya bisa nonton video-video Net Public berikutnya dan juga bisa membantu kita kalau subscriber kita lebih banyak bisa mengundang bintang-bintang tamu dari IT people yang lebih seru lagi dan lebih banyak lagi. Kalau tadi pengalaman yang bagus-bagus kerja sama Gen Z, sekarang pertanyaannya adalah ada pengalaman nggak enak nggak? Pengalaman nggak enak, itu sebenarnya ada, Pak. Selama ini saya rahasiakan, cuman kayak buat di podcast-nya Bang Kodri, saya bukalah untuk supaya, antara Gen Ini Z di-spill nih ya. di-spill, antara Gen Z dan generasi sebelumnya itu sama-sama punya, apa namanya, lesson learn gitu ya, Pak. Jadi ceritanya,
saya kan kalau orang bilang, leadership style saya kan strike gitu ya. Ini di daerah Data Oh, Mandiri? bukan bukan, Wah, di oh sebelumnya? sebelumnya. Oh, makanya Saya iya, kemudian lesson learn-nya diaplikasikan di ya Data betul. Mandiri ya? Betul, itu, Pak. Nah, jadi saya kan, terbilang kalau orang lain tuh bilang leadership style-nya yang strike dan jedar-jeder gitulah, Pak, intinya. Ya maklum ya, Pak, semangat muda, terus ngelihat yang salah sedikit, hawanya pengen, gitu kan. Panas panas Ya ya? panas panas gitu kan. Dulu gitu, egonya masih tinggi gitu kan. Terus akhirnya nih, dengan konsep leadership yang kayak gitu, saya pernah dikacangin berhari-hari sama tim saya yang 5 orang lebihan lah gitu, Itu Gen Z semua? gengsi semua, dikacangin gitu, ini nggak diajak ngobrol, pokoknya nggak diajak ngobrol, profesional cuman buat kerja aja, sisanya di luar itu mereka nggak ya udah gitu, kan nggak enak kan Pak gitu kan. Soalnya ini lumayan jadi, apa namanya, topik yang tadinya saya tutup-tutupin gitu. Dikacangin tuh nggak mau jawab apa-apa atau nggak mau diajak ngopi nggak Iya, mau diajak ngobrol biasa gitu ya? jadi saya tanya, "Makan siang di mana? Ayo." "Iya Mas, makan siang di sini." Kalau mereka kadang mereka pergi makan siang sendiri gitu, yang biasanya Circle-nya mereka doang gitu? iya circle-nya mereka doang gitu. Jadi saya bener-bener waduh sendirian lah gitu, bener-bener dicuekin sama mereka gitu kan. Di kehidupan yang memang kita cuman profesional doang, mereka kerja, review-review ini. Terus juga sempet denger omongan yang aneh-aneh gitu kan, sempet dipanggil HR juga, Pak. "Ini ada yang ngadu nih, Bang Rian," gitu kan, tentang ya apa namanya, cara nge-lead-nya Bang Rian gitu kan. Nah, akhirnya dari situ kan Emang memang salahnya apa nih Bang Rian? ya Atau benernya itu, apa tuh Bang ya Rian tuh? mungkin bagi saya, komunikasi saya itu baik-baik aja, tapi buat mereka mungkin itu kayak kesambar geledek kali gitu itu saking menyakitkannya gitu kan, gitu. Mungkin ya kan namanya juga hati orang kan mungkin beda-beda. Tapi kebanyakan sih kalau bekerja dengan teammates yang seumuran gitu kan, yang ceplas-ceplos, yang memang dar-dar gitu gitu ya, Pak, Mereka mereka masih cenderung menerima? toleran dan bisa nerima gitu. Pada saat diaplikasikan di Gen Z, Di Gen Z, beda nah ini culture iya kali beda ya? karakter, yang sebelumnya kayak beda mereka tuh mungkin punya secara psikologi punya mentalnya yang sedikit gampang nge-down juga gitu kan. Nah, tapi di situ saya nggak terus-terusan, apa, memperpanjang masalah itu ya, saya refleksi apa yang salah gitu kan. Kemudian akhirnya pelan-pelan udah lumayan membaik gitu kan, hubungannya antara tadi saya dengan tim. Karena pengaruhnya besar sekali gitu, Pak. Bisa jadi miskom, bisa jadi nanti, apa namanya, nggak achieve targetnya kalau komunikasinya nggak bagus gitu. Pelajaran itu, semenjak saat itu bahkan sampai sekarang di data mandiri, akhirnya saya udah lumayan mengerti gimana sih caranya nge-treat Gen Z itu seperti apa gitu, dan ngeliat juga karakternya, oh ini karakternya ini bisa nih pakai cara yang disiplin yang lumayan agak keras nih, ada juga yang nggak bisa gitu. Jadi memang ya itu seninya peran leadership untuk membangun Gen Z yang bagus itu memang kita perlu gitu. Jadi kalau nggak salah mereka juga, karena memang juga kita yang tahu sebagai lead-nya itu harus bener-bener, ngasih pengertian kepada mereka gitu, Bang Kodri. Jadi harus dilihat satu persatu personality mereka seperti apa, kemudian pendekatannya juga masing-masing Iya. personal berbeda. Iya, betul, gitu ya. Bisa jadi kan berita-berita yang di luaran sana, wah segala macam kerjanya yang bagus dan sebagainya, yang tadi lempar batu sembunyi tangan, Pak. Bener kan? Mereka pengennya cuman output doang, tapi nggak Maunya mau yang udah jadi gitu loh. iya, sedangkan kan mungkin Gen Z punya konsep yang berbeda dan ingin lebih diperhatikan kan siapa tahu, Pak. Bisa jadi kan seperti itu, kan kita kan nggak tahu juga, gitu. Oke. Gen Z ini dikenal sebagai digital native. Mmm. Pada saat mereka lahir brojol, langsung pegang smartphone, jangan-jangan ini kita tanya Iya dulu iya. deh. Gen Z nih, nonton Gen Z, pertama pegang smartphone umur berapa ya? Smartphone yang layar apa yang handphone biasa? Tuh Waduh, kan, oke ditanya detail banget. jangan-jangan kita nggak Kena tahu nih. internet deh, kena internet. Nah, internet di SD, kelas, kelas 3 karena kan di kantor mama belajarnya. Kena internet di komputer gitu ya. Dikasih smartphone Smartphone dapetnya pas kelas 6, umur berapa tuh? 6 SD berarti 12 tahun. 12 tahun udah pakai Iya. smartphone. Udah punya Facebook, Instagram pada umur itu? Iya, dibuatin mama malah. Unik juga ya. Nah, keunikan mereka udah mengenal digital dari usia dini ya, gitu Mhm. ya. Berpengaruh besar nggak Mmm. di lingkungan kerja itu? Pengaruhnya sangat banyak ya, terutama pengaruh di akselerasi gitu. Jadi berbicara soal masalah teknologi,
Justru sebetulnya ketika kita bilang Gen Z yang bagus ya, Pak, Gen Z yang bagus itu mereka tuh punya knowledge yang terhadap teknologi itu lebih, update dibanding kita, gitu. Karena kan dari basic aja mereka dari SD tadi megang handphone, dari SD, kita mungkin megang handphone berapa, Pak? SMA ya? Kuliah mungkin. Mereka kan Pas dari awal kerja kan iya tiap hari. Mas kerja kan. Sekarang kan mungkin hal-hal yang sifatnya basic mereka udah tahu, jadi update. Malah kita yang, sering dikasih tahu sama Gen Z ini gitu, tentang teknologi yang terupdate sekarang, cara kerja yang bagus tuh kayak gimana gitu. Itu juga berpengaruh terhadap produktivitas mereka gitu, Dan ini Bang sangat Fadri. Hmm, berguna juga buat hmm, seperti di areanya Bang Rian nih, UI hmm, UX mereka bisa hmm, beradaptasi dengan baik, bisa ngasih advice-advice yang hmm, bagus untuk UI UX hmm. nggak? Nah, kebanyakan untuk yang di ranah UI UX nih, Gen Z ini mereka tuh memainkan peran kalau kita bilang sebut, ya AI gitu ya. Jadi desain mereka tinggal bikin prompt dan lain-lain, nanti keluar tuh hasil gitu kan. Walaupun kalau memang terhadap masalah si projeknya itu sah-sah aja, tapi tetap saya juga batasin dengan koridor yang wajar gitu. Bahwa kan namanya creative thinking itu kita tidak bisa pakai prompt, habis itu selesai jadi. Tapi kalau bicara konsep yang instan-instan, yang cepat jadi, mereka tuh udah paling bisa diandalkan, gitu. Ini langsung jadi gitu, langsung. Tanpa harus lama-lama dulu muter lah gitu, Tapi mereka Bang mau Fadri. berusaha lebih keras lagi agar dari hasil prompt itu kemudian jadi sesuatu hasil produk yang lebih lengkap nggak? Ya, tentunya kita arahkan ya, Pak. Jadi kekurangannya terutama masalah desain, itu kurangnya di mana gitu kan. Berbicara soal masalah desain itu, sudah sesuai belum pesannya terhadap audiens gitu kan, kalau kita mengibaratkan ke visual. Karena bicara visual itu, bicara ide dan konsep bukan hasil visual gitu, bicara desain ya. Nah, kita arahkan, akhirnya mereka mau mengembangkan dari hasil mereka itu, Oke, gitu. oke. Tadi udah sempat Mmm, ngomongin AI ya. ya. Mereka memang mengandalkan AI banget nggak sih kalau kerja? Kayaknya jihan tuh. Mereka pasti setiap waktu Tiap hari pakai AI? AI itu udah jadi kayaknya kalau di laptopnya mereka nih, kayak tools-nya favorit gitu mungkin ya. Mhm, Kayak shortcut ini. Jadi, ketika mereka ada task yang sifatnya nggak terlalu, membuang banyak energi buat mereka dan, apa, kepentingannya juga kecil, nah mereka itu bisa menggunakan itu gitu, bisa memberdayakan si AI gitu. Tapi Gen Z pun juga, terutama di Data Mandiri, kita memang betul-betul saring juga dari sisi output mereka gitu kan. Apakah memang bener-bener dari importance-nya yang tinggi mereka keluarnya AI, kan bakal kelihatan tuh, gitu. Jadi kita saring sedemikian rupa yang memang bener-bener bagus, supaya output-nya juga bagus. Gabungan antara AI dan memang, ide-ide dari mereka, gitu. tapi terbukti AI itu mempercepat pekerjaan apa nggak di pengalaman Bang Rian? Bicara soal masalah cepat atau tidak, itu relatif ya, Pak. Relatif, betul. Kan itu banyak ngomongnya Pasnya gitu vendor teknologi kan. bilang gitu, AI bisa mempercepat juga bisa mengembangkan potensi kreativitas. Caranya pas atau tidak gitu kan. Oke, Nah, berbicara alternatif, solusi, kalau output-nya, atau kepentingannya dari project yang kita sedang bikin itu, minim lah sedikit gitu ya, bukan yang punya resiko yang tinggi gitu kan. Itu boleh cocok dan itu jadi cepat gitu. Nah, sedangkan kalau kepentingannya besar, resikonya juga besar gitu kan, anggap berhubungan sama, keuangan gitu kan. mhm. Nah, AI paling cuman mengambil beberapa part bagian aja dari situ, sisanya nanti memang bener-bener, apa, dari employee-nya itu sendiri memang harus berpikir lebih gitu. Nah, AI sendiri adalah punya kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang saat ini terbatas oleh manusia gitu ya. Nah, di perusahaannya Bang Rian nih, mereka juga diajarkan atau di-encourage ya, untuk didorong mereka pakai AI agar mereka bisa melampaui batas-batas mereka atau enggak? Sebetulnya sebelum diajarkan mereka sudah bisa duluan ya, Pak. Karena kan tadi kreatif. Bahkan pernah saya Lu dulu jangan ngajarin gue AI deh, gue lebih jago daripada lu. bahkan saya sempet dengar ya, selentingan gitu, apa namanya, "Oh, pakai ChatGPT aja biar cepet, oh pakai ini aja biasanya kayak gini," gitu kan. Bahkan kebetulan saya sendiri belum terbiasa terkait masalah si AI itu kan, tanpa di apa,
tanpa harus diajarkan mereka ini sendiri gitu. Ya cuman memang pada saat mereka masuk ke dunia itu terutama yang di apps itu ya, di engineers, itu kita kenalkan kenalkan, teknologi AI itu bentukannya apa saja sih gitu, supaya mereka itu bisa eksplorasi. Nah, kan di Delta Data Mandiri sendiri tuh memang kita diajarkan, tipe-tipe AI itu kan seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita konsepnya ngomongin, oh AI itu ada OCR, ada auto correction, ada auto suggestion, banyak hal gitu ya. Ada mungkin puluhan jenis, AI yang bisa dipakai. Nah, itu kita kenalkan dulu nih ke mereka bahwa ada, apa namanya, konsep seperti ini atau bisa kita bilang bahasa IT-nya engine lah gitu kan. Iya, Seperti ini nih engine-nya. Nah, ketika kita kenalkan, eee, supaya mereka mau eksplorasi dari project-project yang mereka handle ini nih, di data mandiri ini, gitu, mereka ada relasinya ke sini nggak, gitu. Karena meskipun mereka pakai AI, kalau pakainya cuma ChatGPT doang, iya, nggak akan growth, gitu. iya. Tapi, kita kenalkan tadi ya, kita kenalkan supaya mereka bisa mau mengeksplor dan akhirnya nanti punya output project yang bagus. Dan mungkin Bang Gody ini perlu tahu, klien-klien kita, kalau udah bicara ngomongin AI, mereka udah paling happy duluan, Pak. Meskipun cuma auto suggestion yang kecil-kecilan gitu, bisa otomatis kayak gini mereka udah happy loh, Pak. Si Gitu, kliennya si kliennya. Ngomongin AI itu udah happy lah, udah paling duluan gitu. "Wih ini seneng, mau dong kayak gini," gitu kan. Padahal itu belum seberapa dari pemanfaatan AI gitu. oke, oke. Nah, sekarang permintaan terhadap solusi AI di Indonesia ya, udah mulai bisa dilayani sama data-data mandiri? Wah, bisa banget, Pak. Tadi kan sudah di-mention ya, ada 10 lebih jenis engine AI ya, yang ada di data mandiri ya, gitu. Salah satunya mungkin bisa direlasikan dengan project-project, bahkan hal yang sulit sekalipun. Jadi, kita pernah punya project yang upload dokumen, kemudian revisi gitu kan. Setelah itu AI itu bekerja bagaimana caranya bisa menemukan antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya, itu mana sih yang update gitu, Ya, mana sih yang ini gitu. Itu tuh dalam mandiri bisa melakukan itu. Bahkan, se mungkin sekecil contoh nih, "Bang Kodri, jadwalku sekarang ngapain sih?" Gitu, atau enggak, "Bisa nggak bikin PPT, untuk show nanti?" Atau bisa nggak bikin apa namanya, skrip gitu kan untuk podcast gitu kan, di tools-nya kita, itu langsung bisa, Pak, tanpa harus mikir apa-apa lagi gitu, udah ada. Kalau di Sengkuyung sendiri, kebetulan memang sekarang kita lagi coba nerapin AI juga nih Sengkuyung, yang mana nih Bang Kody kalau nanti pakai Sengkuyung, tinggal, "Boleh dong bikinin PPT, kerjaan gua kemarin apa aja ya?" Langsung ada bentuk PPT, Pak, tanpa harus nyari-nyari lagi task-nya apa gitu, udah sampai sejauh harus itu. coba dong kalau gitu ya Sengkuyung Coba ya? dong. Boleh ya? Iya boleh. Tolong Mbak Jihan diatur biar kita bisa pakai dan coba Sengkuyung nantinya ya. Gitu, gitu. Nanti kita share pengalaman Mhm, kita pakai Sengkuyung. boleh Nah, boleh. dengan banyaknya project Mhm yang berhubungan sama mhm. AI ya, ini Gen Z sangat membantu sekali di situ. Sangat membantu, Pak, karena tadi, mereka kan cenderung lebih update ya secara teknologi gitu, eee, mereka bisa membantu dari mulai hal-hal yang kecil sampai memang hal-hal yang besar tentunya dengan, pengarahan tadi ya kalau mereka sifatnya yang besar. Tapi dengan peran Gen Z yang mereka mau eksplorasi, dengan peran leader yang mendukung Gen Z ini gitu kan dan, memberikan program-program, saya rasa di 2025 dan seterusnya Gen Z ini tuh akan jadi generasi yang emas juga gitu, Pak. Jadi makanya, eee, saya sih kurang ini ya, kurang setuju ya kalau Gen Z itu banyak disalahkan gitu. Karena yang namanya, kita membangun sebuah karya gitu atau membangun sebuah proyek, itu kita as a team gitu. Bukan hanya dilemparkan ke Gen Z aja. Bahkan jangankan ngomongin proyek deh, Pak, di administrasi aja kantoran, Pak. Kalau perintahnya dari atasan, disuruh nulis apa, disuruh ngetik apa, nggak jelas, kan mereka juga berantakan juga Ya. kerjanya kan. Ini juga berguna untuk regenerasi ya sebenarnya kalau Gen Regenerasi, Z betul. nggak dimasukin ke dunia kerja terus yang gantiin kita-kita ini siapa? Iya bener. Begitu dong ya. Bener Masa bener. kita mau kerja mulu gitu Iya, tiap sampai setua itu gitu terus Gen Z nggak dikasih bener kesempatan gitu bener. ya. Nah, kalau gitu kita juga bisa ngomongin tentang inovasi yang bisa dibawa Gen Z Boleh, gitu nantinya bisa. dibawa perusahaan gitu. Inovasi Mmm, seperti apa yang dilakukan oleh data-data mandiri pada saat Gen Z masuk ke mmm. lingkungan kerja?
Oke, yang pertama ketika bicara inovasi, itu balik ke satu hal dulu ya, Pak. Jadi sebelum melangkah ke inovasi itu, kita memang benar-benar harus membuat pola asuh yang bagus nih untuk si Gen Z ini, gitu. Karena, berdasarkan pengalaman saya, jarang ada Gen Z yang masuk terus dia bersinar gitu. Mmm. Jadi kita memang siapkan dulu program-program yang bagus nih, gitu. Apa nih hasilnya. Nah nanti setelah itu, inovasi-inovasi yang ada di Delta Mandiri sih sekarang sih fokusnya ke cyber security gitu. Bagaimana caranya, klien-klien yang memang, menyimpan data di kita gitu kan, data-data yang begitu banyak, yang itu pun juga merupakan aset dari company gitu. Nah ini Gen Z ini, akan mengupayakan inovasi menjaga data itu sampai benar-benar aman dari serangan cyber gitu. Itu sebetulnya pilar dan positioning dari Data Mandiri itu fokusnya ke cyber security yang sangat-sangat bagus gitu. Pernah ada kejutan nggak muncul dari Gen Z yang tadinya kita pikir, "Mana bisa sih dia begitu?" Taunya iya, kejutan gitu. Pernah saya satu kondisi di mana saya meng-underestimate ya. Jadi saya nge-hire Gen Z, terus, dia tuh diem gitu kan, nggak ngomong, terus ngomong seperlunya gitu kan. "Ah, ini kayaknya nih Gen Z ini nggak bisa nih ngerjain hal yang kayak gini." Karena katanya sih kalau denger-denger orang Gen Z itu suka tantangan gitu ya, Pak. Nah, saya coba, ini deh, Pak, kasih gitu kan tantangan. Saya udah meng-underestimate duluan gitu kan. Nah, kemudian dia tuh bisa menyelesaikan dalam beberapa hari saja gitu, Pak, dan Lebih dengan cepat, kualitas lebih cepat dan dengan pakai kualitas AI? yang mungkin ya, ada kadang kan tadi mereka tuh udah kayak buku sakunya mereka gitu kan, atau udah disebut kayak shortcut-nya mereka gitu. Tapi terlepas dari mereka pakai AI atau tidak, mereka tuh punya caranya masing-masing, Pak, untuk membuat, hasil kerja mereka tuh bagus. Jadi kita sebagai leader, hal-hal yang sifatnya cara kerjanya, mereka tuh jangan kita kritisi gitu. Jadi biarkan mereka berkembang, tentunya diawasin gitu ya, ini sudah benar atau belum, kita arahin kalau memang ternyata ada yang keliru. Ya buktinya itu hasilnya bagus gitu. Jadi akhirnya sayanya juga trust juga ke Gen Z itu, karena dia awalnya saya underestimate, ujung-ujungnya ngasih sesuatu yang, "Wah, kok bisa sih gini?" Gitu kan. Gitu, Pak, unik banget Gen Z itu, Pak. Trust itu artinya percaya, biar Mhm mereka bisa bekerja sesuai dengan, mhm eee, memberikan kebebasan bagi para Gen Z di kantor untuk mencapai sesuatu tapi dengan cara mereka sendiri. Iya, betul, kayak gitu, Pak. Kita percaya, apa yang jalan seperti apa yang mereka akan lakukan, cara apa yang mereka lakukan, tools apa yang akan mereka pakai, kita percayakan ke mereka gitu. Kita nggak perlu mendikte mereka Nggak untuk, perlu, lu pakai ini, lu ya caranya gini, nggak biar perlu sampai gini, biar begini," gitu. nggak perlu, Nggak perlu. gitu. Karena semakin kita banyak mendikte, semakin mereka risih juga gitu. Karena kan mungkin Bang Kodri pernah ngeliat kan, kebanyakan orangnya tutup kuping pakai headset gitu kan, Iya iya gitu. iya. Jadi Kayak hidup mereka hidup dia sendiri. iya gitu, jadi biarkan aja mereka, lihat mereka, awasi mereka gitu ya, monitoring, pasti mereka membuat sesuatu yang bakal sangat bagus kok buat kita gitu. Justru kan ketika kita punya generasi yang kayak gitu, jadi benefit gak sih Bang Kodri buat kita, bener kan? Iya, bener Nggak bener perlu bener. kerja lembur sampai malam lagi, bener Oh, kan? biar mereka aja yang ngembur. Nggak perlu ngerjain hal-hal yang kecil-kecil lagi gitu kan, jadi biarin aja mereka, Ya itu sih pada gitu. intinya sih, mereka juga harus dikaryakan ya kalau gitu Iya, ya. betul. Selain podcast ini, Net Public juga ada di media sosial lainnya, lihat di Mhm description box dan klik linknya, follow dan subscribe media sosial lainnya dari Net Public. Tadi udah disebut cyber mhm security salah satu andalannya mhm Delta Data mhm, Mandiri. Dengan tren sekarang ini, betul, AI juga jadi mhm. fokus jualannya Delta Data Mandiri nggak? Selain tadi cyber security, AI pun juga jadi pionir jualnya di Data Mandiri ya. Karena memang tadi sempet di-mention ya Heeh, Bang Kodri, bahwa klien tuh happy kalau dengar-dengar AI gitu. Mereka pengen cepet-cepet buru mengimplementasikan gitu. Dan kita di Data Mandiri punya 10 sampai sepuluhan lebih jenis engine gitu yang siap dipakai dengan, apa namanya, kondisi project apapun gitu, di AI kita. oke. Jadi udah bener-bener pilarnya udah kuat gitu kan, tinggal
bener-bener kan sesuai dengan tagline-nya transformasi digital ya. Iya, Jadi kita soal teknologi nggak mau kalah sama yang lain gitu loh, pasti pas paling terdepan. termasuk kalau orang-orang juga ke Mhm. AI, data-data mandiri juga akan lari ke AI juga. Nggak cuma orang-orang, bahkan lebih dulu, Kak, Lebih gitu. dulu. Tapi tahu nggak, kita tuh salah satu yang dikasih kesempatan untuk dapat percobaan Starlink di Indonesia Mhm, pertama, Pak, data oke, mandiri. Dan kita punya klien yang akhirnya si Starlink ini tuh diimplementasi ada berapa banyak buah gitu, iya, segitu punya banyak privilege-nya dan nggak cuman ngikutin yang lain, kita pengennya lebih dulu orang yang ngikutin kita gitu. oke. Kalau dilihat dari AI-nya sendiri, Indonesia itu cuma ikut-ikutan AI atau memang mereka udah benar-benar pengen Hmm. mengimplementasikan AI karena mereka memang sudah perlu? Kalau lihat dari kondisi saat ini, banyak banget hal-hal yang sifatnya AI gitu, Pak, ya. Kalau dilihat dari, pengalaman dan, persepsi saya gitu ya. Jadi Indonesia itu tuh, harus mengadaptasikan segera gitu kan. Jadi bukan menjadi negara yang memang, yang lebih dulu ya penerapannya ya, karena kan memang tapi kita harus benar-benar adaptable gitu. Kalau kita nggak segera mengimplementasikan itu, memanfaatkan itu, kita akan jadi ketinggalan gitu di Indonesia. Ya satunya tadi karena memang, kebanyakan klien kita tuh, eee, corporate ya, government dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita punya solusi AI, itu mereka udah paling happy gitu. Jadi udah mengadaptasikan si AI itu ke, sistemnya, klien-klien ini gitu, Bang Kodri. Jadi kalau udah ngomongin AI, berarti data-datanya juga dikelola juga sama Delta Data Mandiri? Ya, sebetulnya ketika bicara data dan Delta Data Mandiri, selain pengelolaan data, Delta Data Mandiri itu punya sesuatu yang penting, tidak hanya cuman merawat data gitu kan, Iya. tapi menjaga data, supaya mereka aman dari serangan gitu. Kita, penjagaan data ini sampai memang benar melakukan kalau bahasa saya ini berlapis-lapis gitu. Mulai dari yang, serangan, bisa meng-handle serangan yang, eee, dalam tanda kutip, apa namanya, serangan yang hal-hal yang kecil, sampai ke hal-hal yang besar itu kita udah pencegahan di situ. Dan Data Data Mandiri itu punya partner sangat-sangat kompeten gitu di bidang pencegahan itu gitu. Soalnya kan tadi bicara ada Fidelis gitu kan, ada Netskope, ada, Bumi juga gitu kan. Salah satu partner Data Data Mandiri yang sangat-sangat bagus mendukung itu. Kita juga balik lagi ngomongin Gen Z gitu ya. Mmm, Ada solusi yang mhm, cocok banget nggak buat corporate yang isinya banyak Gen Z-nya gitu mhm. misalnya? Solusinya, mungkin general ya Bang Kodri Iya, ya, bisa saja spesifik, bisa jadi general. Itu 50-50. Jadi, bener work life balance itu bagi mereka sangat penting, gitu. Karena, yang pertama mereka itu harus dijaga dulu ya, untuk si Gen Z ini supaya memang kalau nggak kena untuk menumbuhkan mental health katanya begitu. iya, untuk menumbuhkan rasa ownership gitu. Karena balik lagi mereka tuh sekarang media banyak dan, banyak validasi-validasi yang mana kerja oke, mana yang enggak gitu. Jadi cara merawat mereka itu adalah 50-50, nggak terlalu memaksa, nggak terlalu banyak menekan, ambil momennya gitu kan yang pas, kalau terlihat ini bisa diajak kolaborasi, boleh kita sedikit pelan-pelan, supaya mereka bisa mengikuti ritme kita. Karena kan ujung-ujungnya bekerja di perusahaan itu bukan tentang orang punya sesuatu dan mereka kembangkan, itu pun juga berlaku. Tapi kan biasanya company ini punya value, punya culture yang, employee ini harus sejalan sama, company. Nah, dan apabila kebanyakan employee atau bahkan Gen Z ini menolak untuk adaptable ke sini, alhasil nanti ujung-ujungnya susah gitu untuk achieve target, untuk ini. Nah, tinggal bagaimana dari company ini, itu ada yang bagus dari mereka bisa dibawa, kemudian, yang nggak terlalu bagus mungkin bisa diarahkan ke culture-nya punya company gitu. Jadi bisa jadi saling, bisa jadi, ikut dan align culture-nya company gitu, Bang Kodri. Kalau ada Gen Z yang mau apply ke Delta Data Mandiri, masih boleh?
Boleh dong, kita juga lagi nge-hire banyak juga nih sekarang. Lagi diperluin ya Lagi sekarang ini. diperluin, betul. 2025 zamannya Gen Z lah gitu. Kita akan coba memberi mereka kesempatan untuk bergabung di kita dan nggak cuman bekerja ya, tapi mereka tuh kita bisa, menyediakan atau memfasilitasi mereka supaya mereka punya pengalaman yang baik gitu dalam pekerjaan mereka. Kirim ke mana? Lihat di description box, tinggal diklik linknya, nanti kirimkan CV-nya ke Delta Data Mandiri ya, jangan ke Netpublic. Tapi kalau Iya. kamu mau kirim ke Netpublic ya boleh sih sebenarnya sih. Palingan dilempar lagi ke Mandiri gitu. Terima kasih banyak Bang Rian, Oke, sama-sama. sudah ngobrol panjang banget mengenai Gen Z dan juga kita berusaha membuat Gen Z itu tidak lagi dipertanyakan Setuju setuju. profesionalitas mereka ya. Setuju ya Bang Rian ya? Setuju setuju Karena sudah banget. terbukti bahwa mereka, punya etos kerja yang baik, caranya berbeda, Mhm, tapi ujung-ujungnya hasilnya tetap sama juga. iya. Terima kasih banyak Bang Rian, Sama-sama, sampai Fadri. ketemu lagi di project-project selanjutnya, Amin Bang Fadri, terima kasih. dan jangan lupa klik subscribe YouTube channel dari Netpublic ini, serta lihat di description box untuk kirim lamaran ke kirim CV lah, masa kirim lamarannya zaman sekarang kirim CV dan juga bikin cover letter yang bagus ya. Gen Z ya ini mereka suka gitu tuh bisa bikin CV tapi bikin cover letternya nggak bagus gitu. Kesannya kayak Iya mereka iya. kirim CV doang tapi ya terus mau diapain nih CV ini buat gua Iya nih. iya. Oke, terima kasih banyak Bang Oke, Rian. sama-sama, Sampai ketemu lagi. makasih.